Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang terhormat Pak Rudi, Musyrif KTI 2025 dan rekan-rekan santri semuanya, eh, pada kesempatan pada malam hari ini, pada malam hari ini kami diberi kesempatan untuk membahas tarkib surat Al-Baqarah ayat 27 yang akan disampaikan oleh Pak Purwadi, ini kawan lama sejahtera. Jadi setelah itu nanti eh, rangkumannya akan saya sampaikan. Dan terakhir mohon bantuan nanti Pak Fauzi untuk menutup eh, doa dengan doa. Eh, Silakan Pak Purwadi, kita mulai dengan tarkib surat Al-Baqarah ayat 27. Baik, terima kasih Pak Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Eh, Mungkin nanti karena saya sifatnya masih belajar juga, masih berguru ke Pak Widi juga. Jadi mohon maaf nanti kalau ada salah di sana sini, tolong Pak Widi juga diluruskan Pak Widi ya. Dan juga teman-teman Baik, yang lain juga mohon diarahkan. Baik, saya mulai dengan membacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yungkuduna ahdallahi mim ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusola wa yufsiduna fil ard ulaika humul khosirun. Langsung ke yang baris nomor 1. Alladzina artinya orang-orang yang, dia sebagai isim mausul, dalam nahwunya berkedudukan sebagai mubtada. Selanjutnya, yang kuduna artinya mereka melanggar, fi'il mudhari, domir hum, wazan yang ketiga, nakodo yang kudu, kedudukannya dalam nahwu dia sebagai fi'il fa'il. Ahda artinya perjanjian, isim mansub dan juga sebagai mudhof. Lalu baris keempat, Allahi artinya Allah, lafzul jalalah majrur, dan dia sebagai mudhof ilaih, pasangan dengan atasnya mudhof ilaih, yang kedudukannya dalam nahwu sebagai maf'ul bih. Selanjutnya, min artinya dari, ya huruf jar, dilanjutkan dengan ba'di artinya sesudah, pasangan dari jar dia sebagai isim majrur yang juga sebagai dorof. Lalu mitsaqi artinya teguh, dia sebagai isim majrur, madruf juga, dorof madruf, sambungan dari yang tadi, tapi dia sekaligus juga sebagai mudhof untuk kata selanjutnya. Lalu hi artinya nya, dia domir mutasil, dia pasangan dari atasnya teguhnya sebagai mudhof ilaihnya, dan 3 kata dari 6, baris 6, 7, dan 8 ini sebagai dorof madruf, dan dia juga kalau di awal dari 5, 6, 7, 8, dia akan sebagai jar majrur. Nah, 4 baris ini dalam nahwu kedudukannya sebagai hal. Kalau kita lihat artinya, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan. Lanjut ke baris 9, wa artinya dan, dia huruf athof. 10, ya ta'una artinya mereka memutuskan, fi'il mudhorik dengan domir hum, wazan 1,
Qata'a, yaqta'u, yang kedudukannya dalam nahwu dia sebagai fi'il fa'il. Selanjutnya ma, apa yang, isim mausul. Amaro artinya dia menyuruh, fi'il madhi dengan domir huwa, wazan yang ketiga yaitu amaro ya'muru. Allahu artinya Allah, lafzul jalalah mansub, kemudian bi artinya dengan, huruf jar yang diikuti dengan hi-nya, domir mutasil dia sebagai majrur dan juga mubdal. Jadi 14 sama 15 ini sebagai huruf jar majrur. Sebelum lanjut Pak Pur, ini Oh kelihatannya ada iya. yang keliru nih. Nomor 13 itu mestinya marfu ya, sebagai fa'il. Oh iya, fa'il ya. Tadi saya lupa menyampaikan kedudukannya di nahwu ya, yang baris 11. Baris 11 tadi, ma tadi, apa yang tadi sebagai mubtada, lalu yang ke-12 itu amaro, kedudukannya dalam nahwu, dia sebagai mubtada, fi'il, sedangkan Allahunya tadi marfu tadi sebagai fa'il, lalu bi dengan hi tadi kan jar dan majrur, dilanjutkan dengan an artinya untuk, huruf masdariyah an yasiba, dan yang ke-17 dia yusola, dihubungkan. Ya, sebagai fi'il mudhorik majhul dengan domir huwa, wazan wasola yasilu. Nah, ini yang ayyusola dia sebagai masdar muawal badal. Nah, untuk yang 14, 15, 16, 17 ini dia sebagai jar majrur. Lalu kalau kita tarik ke atas lagi tadi, yang dari 12, amarallah bihi ayyu sola, dia sebagai silah dari mausul ma tadi. Nah, kemudian yang dari 10 sampai ke 17, dia maktuf ke baris 2 sampai 8. Nah, yang baris ke-17 tadi kedudukannya di nahwu sebagai fi'il naibul fa'il. Lalu dari 12 sampai ke 17 tadi dia sebagai khobar, pasangannya dari mubtada yang baris 11. Dengan demikian yang jadi 10 mubtada tadi pasangannya khobar ini ya, dari 12 sampai ke 17. Lalu yang 10 tadi fi'il fa'il diikuti oleh rangkaian kata-kata dari 11 sampai 17 maf'ul bih. Nah, sekarang kita lanjut ke baris ke-18 wa. Artinya Pak Pur. Oh ya, artinya lupa. Artinya memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan. Yang disambungkan di sini adalah silaturahimnya. Apa yang tadi? Lanjut ke baris ke-18. Wa artinya dan, huruf athof. Lalu 19, yufsiduna artinya mereka berbuat kerusakan. Fi'il mudhorik dengan domir hum, wasan ketiga, fasada yafsudu, kedudukannya di nahwu sebagai fi'il fa'il. Lalu fi artinya di dalam, dia huruf jar, diikuti oleh al-ardi, bumi, dia sebagai isim ma'rifat yang juga berfungsi sebagai majrur, pasangan dari fi tadi. Maka baris 20-21 di sini adalah jar majrur yang kedudukannya dalam nahwu sebagai maf'ul bih goiru sori. Dan dari 8, 19, 20, 21 ini dia maf'ul ke baris 2, 8. Setelah 2 ini kan setelah aladina, di sini kan ada yang kuduna, di sini juga yufsiduna.
Maktuf, maktuf ke 28. Maktuf ya, maktuf ke 2 sampai 8. Artinya, eh, dan berbuat kerusakan di bumi. Lanjut ke baris 22. Belum, Ulaika. sebelum itu ke atas dulu Pak Pur. Oh iya, iya betul, betul ya. Nomor 1 Eh, dan seterusnya. jadi dari 1 Alladzina itu kan sebagai mubtada, terus kemudian baris-baris berikutnya yang dari 2 sampai baris ke-21 itu dia sebagai khobar. Nah, dari semua baris Mausul silah dulu Pak Purwadi. Mausul silah baru khobar. mausul silah. Ya ini mausul, Oh iya, iya kemudian mausul silah, ya, ya betul. Maaf, yang di bagian sorofnya itu Alladzina sebagai mausul, kemudian yang di bawahnya nomor 2 sampai dengan nomor 21 dia sebagai silah. Ini sejalan dengan di kedudukan di nahwunya dari mubtada diikuti oleh khobar untuk baris yang sama. Kemudian rangkaian ayat 27 ini sebenarnya sambungan dari sifat ayat 26. Di situ ada keterangan sifat dari isim mausuf al-fasikina dari ayat 26 ya. Dan nanti akan kita ketahui bahwa 3 ciri-ciri al-fasikina ini memang diterangkan di yang ada di baris 2 sampai 21. Nah, sekarang kita masuk ke baris 22. Ulaika artinya eh, mereka itu tadi merujuk kepada al-fasikina tadi itu. Dia sebagai isim isaroh yang kedudukannya dalam nahwu sebagai mubtada, lalu humu artinya mereka, domir munfasil sebagai mausuf yang diikuti oleh al-khosiruna. Dia artinya orang-orang yang merugi, isim fa'il, ma'rifat, jamak, muzakkar salim yang menjadi pasangan dari mausuf dia sebagai sifat. Nah, 3 baris terakhir ini dia sebagai isaroh dan musarilah. Nah, yang kedua terakhir tadi 23 sama 24 dalam nahwunya dia berfungsi sebagai khobar. 3 kalimat ini terakhir, 3 kata terakhir ini diartikan mereka itulah orang-orang yang rugi. Demikian, mungkin ke Bagan. Bagan. Ya, Bagan. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa ini lanjutan dari ayat 26 yang merupakan ciri-ciri dari al-fasikina. Maka kami bersepakat semalam itu kita membagi jadi 3 bagian yang di baris titik yang paling kanan itu uanya itu menunjukkan bahwa dia memang terhubung dengan yang ayat sebelumnya sampai kepada mubtada sampai fiil fa'il maf'ul bi dan hal itu yang pertama, ciri-ciri yang pertama dari fasikina diikuti oleh dari yang titik-titik yang kedua dari kanan sampai titik-titik kirinya itu dia ciri-ciri yang kedua dan mereka memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan. Mereka memutuskan silaturahim. Itu ciri-ciri kedua dari al-fasikina. Dan yang ketiga itu artinya adalah dan mereka berbuat kerusakan di bumi. Jadi semalam kita sampai pada kesimpulan seperti itu, makanya dibagi 3 ini. Lalu dilanjutkan lagi ke yang paling kiri. Kesimpulannya adalah mereka itulah orang-orang yang rugi. Yang ini merupakan kalau di penjelasan di atas tadi seperti yang telah sampaikan tadi mubtada khobar. Mungkin demikian dari kami. Silakan Pak Widi ini lagi. Iya, terima kasih Pak Pur. Silakan bila ada rekan-rekan yang ingin memberikan masukan, koreksi, atau apapun juga. Ada Pak, ada Pak.
Bisa bisa kembali ke tabel dulu, Pak. Oke. Itu Pak di kolom paling kanan Nahu itu kan ada sifat di situ ya. Dari sebelum-sebelumnya kalau sifat itu adanya di kolom sorob. Itu yang pertama, Pak. Terus yang kedua, ini juga saya ingin konfirmasi apakah pendapat saya juga itu benar ya. Saya juga belum belum tahu, belum terlalu yakin ya. Saya sepakat bahwa ini adalah kelanjutan dari ayat 26 di mana al-fasiqina itu menjadi mausuf yang disifati oleh allazina. Nah, karena allazina itu kan tawabi ya terhadap mausufnya. Sehingga kalau menurut saya, karena al-fasiqina itu adalah maf'ul bih, maka kedudukan allazina itu juga sebagai maf'ul bih. Nah, cerminannya yaitu itu yang saya buat warnanya itu di yang ditulis sifat itu di kolom kanan itu saya buat maf'ul bih, tetapi tidak sampai terus ke bawah, hanya sampai nomor 21 begitu. Nah, ya, yang lainnya mubtada dan khobarnya sama. Eh, Sehingga mubtada khobar itu diwakili oleh mubtada khobar itu diwakili oleh mausul silahnya gitu. Sedangkan yang panjang sifat itu menurut saya itu ada di kolom sorob, tapi apakah boleh kita sebut di situ sebagai maf'ul bih karena dia tawabi allazina ini kayak mausufnya. Mungkin itu dulu Pak Widi. Iya, saya mungkin perlu menjelaskan sedikit. Terus terang, waktu kemarin diskusi itu eh, mungkin ada keselip atau gimana. Maksudnya ditaruh di atas sini itu sebetulnya hanya sebagai catatan saja sebetulnya ya. Karena kami sendiri masih belum paham bagaimana menggabungkan antara dua ayat yang berbeda. Yang jadi di sini itu bukan uslub, bukan apa namanya, bisa dibilang apakah dia sorof atau dia nahwu atau apa, ini tidak dimaksudkan sebagai itu, ini cuma dimaksudkan sebagai catatan. Nah, yang yang jadi cirinya justru karena ada garis putus-putus ini saja. Jadi mungkin itu yang kemarin didiskusikan. Kalau saya mungkin minta petunjuk Pak Rudi untuk bisa menjelaskan hal yang seperti ini, bagaimana caranya untuk menyambungkan dua ayat yang berurutan ini, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, teruskan yang lain dulu. Masih ada perbaikan yang detil-detil. Izin saya Wahyudin. Silakan Pak Wahidin. Jadi kalau saya melihat itu kan alladzina yang kuduna, wayak tauna, terus yang berikutnya juga ayusola, wayub siduna, itu menjadi satu kesatuan sebagai mausul silah. Ya, mausul silah itu sebagai khobar. Sebagai mubtada. Nah, kemudian khobarnya adalah ulaika humul, yang dua-dua, ulaika humul khosirun. Khobar dalam bentuk jumlah mubtada juga. Begitu. Jadi jadi yang ada apa namanya jumlah mubtada khobar, jumlah mubtada iyah yang besar, alladzina yang kuduna, kemudian sampai wayub suduna fil ar, itu sebagai mausul silah, sebagai mubtada. Kemudian khobarnya adalah ulaika humul khosirun, yang juga dalam bentuk jumlah mubtada iyah. Ulaika mubtada, humul khosirun, apa namanya, al-khosirun sebagai khobar, humnya itu sebagai taukid begitu. Begitu Ustaz Abu Srif. Ya. Ada lagi? Pak Widi mau nanya, Pak Widi. Iya, Pak Fusi. Itu coba ke bawah, Pak. Ke nomor 1 saya mau lihat. Nomor 1 saya mau lihat ya. Jadi mendefinisikan al-ladzi ini sebagai mubtada itu dasarnya apa, Pak?
Isim Eh, mausul aja. sebentar Pak Fauji, kalau itu aladi itu isim, aladina itu isim maupun itu mausul, maka kalau isim berhak untuk memiliki i'rob. Oleh karena itu memiliki mahal. Oleh karena itu bolehlah apabila ada isim mausul di awal kalimat bisa jadi mubtada. Tapi kalau di tengah-tengah kalimat seperti yang di bawah itu sebetulnya tidak boleh. Yang di awal kalimat boleh menjadi mubtada. Yang di bawah ini yang nggak boleh. Yang nomor 11 itu nggak boleh jadi mubtada. Gitu. Gitu Pak Prof. Iya. Jadi maksud saya begini, Pak. Maksud saya begini ya. Alladzi itu kan sudah dikatakan tadi waktu di uslub ini ya, bahwa alladzi itu adalah sifat dari fasiqin. Begitu ya Pak Widi ya? Iya, betul. Al-fasiqin itu kan di dalam ayat sebelumnya dia berkedudukan sebagai apa? Maf'ul bih gitu, Pak. Jadi kalau Iya. menurut hemat saya, kalau alladzina ini merupakan sifat dan naat bagi al-fasiqin, maka dia menjadi maf'ul bih bukan mubtada dia. Iya. Sama seperti Sehingga Pak Rangkuti tadi ya. ya betul, sehingga kuning ke bawah ini semuanya jadi maf'ul bih, Pak. Iya. Nggak ada muncul mubtadanya gitu. Oke. Itu tadi. Satu betul, satu salah Pak Fauji. Yang tadi dengan Parangkuti mau menganggap itu maf'ul bih itu benar. Tetapi bahwa aladina boleh menyandang mubtada juga benar. Tapi kontradiktif, Pak, bahwa Tidak kalau dia kontradiktif. mubtada, Tidak kontradiktif. Contohnya begini. Ketika di bawah ada mudhof ilaih nomor 7 dan 8, mudhof ilaih. Dia juga sebagai madrub. 7, 8 itu adalah madrub. Bagi siapa? Bagi si 6, bagi Zorob. Dorob madrub 6, 7, 8 adalah majrur. Bagi siapa? Bagi min, si nomor 5. Jadi cerita nomor 1, alladzina yang kuduna dan seterusnya ke bawah, dimulai dengan mubtada dan khobar. Satu rangkaian itu nanti menjadi, gitu ya, menjadi sifat bagi al-fasikin. Semuanya, bukan alladzinanya aja. Semuanya dari alladzina sampai bawah menggantung, mensifati si al-fasikin. Gitu kira-kira. betul. Ya, betul, Pak. Betul. Oke, nanti Tapi diteruskan itu. Nanti diteruskan pada saat pakai gambar saya. Masih ada yang lain, Mas? Banyak nih di dalam nih. Ada Pak, ada sedikit itu Silakan, Pak, Pak yang Imron. nomor berapa itu yang nomor 17. 17 turun. Yusola itu kan fi'il mudhari wazan 2 ya. Wazan 2 itu kan wasola yusilu. Yusilu artinya A sama I ya. Tapi di sini kan mudhari, jadi kenapa dia jadi fathah? Sebenarnya kan dari yusoli ya, dari kasroh ya kalau wazan 2. Itu mungkin, ataukah itu karena sebab masdariyah, atau kemarin ada diskusi sebenarnya sedikit di itu. Nah, itu satu. Kemudian yang wazan 7, ini wazan nomor 19. Nomor 19 itu yusidu itu bukan, menurut saya bukan wazan sabar di situ. Wazan 3. Yusuf 3 itu bukan wazan 3 karena itu kan fi'il mudhari pakai iu, artinya pasti ada tambahan mazid. Jadi pasti bukan di mujarot, mesti di mazid. Jadi itu wazan 7 jadinya. Itu ya cirinya karena iu itu. Karena iu itu kalau bukan pasif, itu bukan majhul, itu kalau dia maklum itu mesti ada tambahannya. Saya kira itu aja. Makasih Pak Imron. Tolong diganti ya, itu wazan 7. Nomor 19. Iya. Oke. Dan yang jelaskan nomor 17 bisa dijelaskan oleh Pak Imron atau Pak Purwadi dulu tentang nomor 17. Saya nggak bisa itu karena itu makanya itu
menurut saya itu pakai kasroh, tapi kan di Al-Quran udah disebutkan itu fathah. Jadi alasannya apakah itu kalah Ya, bentar. masdariyah atau Ya, mau gimana itu? dijelaskan sama Itu Pak. Ya. boleh. Silakan. Majhul. Yusola itu Mudhari kan majhul. Masdariyah. Yusola itu kan dia mudhari majhul, tetapi sebenarnya an masdariyah itu mengakibatkan fi'il mudhari'nya itu dia mansub. Jadi mansub. Jadi posisinya mansub gitu. Nasab gitu kan. Jadi Makanya ulangi, yusola. coba ulangi yang betul. Ulangi. Menjelaskannya ulangi Pak Taufik Narjohan. Oh iya. Ulangi menjelaskan. Baik, 16-17 ya, an yusola. Tadi kan yusola itu kan mudhari majhul, ya kan? Mudhari majhul, wazan berapa tadi itu ya? Wazan 2 ya. Nah, tadi kan kenapa fathah kan begitu? Sebetulnya yang dilihat itu adalah setelah an itu menyebabkan mudhari'nya itu bukan marfu tetapi mansub gitu maksudnya. Gitu. Baru setengah. Tadi pertanyaannya itu soknya. Kenapa kan itu wajah 2 harusnya si. Iya. Oh, Iya, itu jawab. intinya. Silakan Pak Rangkuti. Kenapa? Pak Rangkuti mau menjelaskan? Ya, saya sudah jelaskan waktu itu, sempat singgungnya Pak ya. Kalau biasanya dulu kan kita itu kita tasrif dulu normal. Abaikan aja an-nya dulu ya, karena dia an-nya udah diwakili oleh la-nya itu nanti. Kalau dulu itu kita cari dulu wazan yang cocoknya kira-kira kemana, kan begitu. Nah, kalau saya melihatnya itu kan kalau yang wazan 7 yang ada iu-nya iu yang diikuti oleh sukun itu hanya wazan 7. Nah, karena dia majhul, maka menjadi ain fiilnya itu menjadi fathah gitu. Jadi ua begitu. Seperti itu. Kalau saya lihat, kalau wazan 2 saya lihat kok tidak cocok begitu. Jadi saya mengarahnya ke wazan 7 jadi. Ya. Oke. Baik. Jadi Pak Rangkuti setengah betulnya, Pak Taufik setengah betulnya. Begini. Jadi satu Pak jadinya. Kan ini maaf. Itu kan akar katanya kan itu wasola, ya kan? Wasola yasilu, jelas wazan 2. Karena dia majhul, yasilunya menjadi ini kan ada waw, apa istilahnya, lupa lagi sekarang, huruf. Gini Pak Taufik, ngejelasinnya sederhana, makanya tadi saya bilang suruh diulang tuh begini. Dari wasola yasilu kemudian dijadikan majhul menjadi yusolu. Jadi fathah soknya. Sampai di situ yusolu. Ya. Karena kenaan talaknya menjadi fathah, jadi yusola. Selesai kok, nggak usah panjang-panjang. Ya gitu. Maksudnya gitu Pak. Maksudnya gitu. Nah, ada pertanyaan nih yang kelewat nih. Hi katanya mubdal, mana badalnya? Nomor 15. Ini badalnya di bawah sini Pak. Jadi ayu sola itu sebagai badalnya dari tulisannya apa di situ? Ini masdar muawal koma badal. Oke, tertulis ini rempet di situ ya? Iya. Ya, jadi sebetulnya paling bagus masdar muawal 2 kotak 16-17. Mubdal badal MB 3 kotak 15-16-17. Mubdal badal itu jadi majrur JM udah betul, begitu ya. Nah, maka yang wajib memiliki mahal si jar majrur itu ternyata dijadikan maf'ul bi ghairu sharih. Udah betul juga, begitu. Sampai di situ sudah betul. Cuma mubdal badalnya tidak muncul. Mubdal badalnya itu adalah 15-16-17. Walaupun boleh tulisan mubdal di sini badal di bawah, tapi haririn, tahu haririn? Haririn IMF. Oke. Ribet Pak.
Ribet ya, itu 15-17. Terus tadi lagi yang belum tuh 11 sampai 17. Naik Iya, sedikit. iya, 11-17. Pak Widi menggunakan maknya, isi mausulnya mubtada, dan kemudian silahnya sebagai khobar. Kalau di tengah kalimat itu tidak boleh. Si iya, mausul silah dari 11 sampai 17 harus mengikuti pada sesuatu namanya maf'ul bih. Jadi sebaiknya dari Ini ma Iya, bilang. sampai ke 17, dari 17. 11 ke 17 Bapak sudah betul maf'ul bih, sudah betul. Tapi tidak iya, perlu repot-repot dibuat mubtada khobar. Jadi cukup si birunya dihilangkan, tulisan mubtada khobarnya dihilangkan. Kemudian ini si merah menjadi biru dan si hitam iya, menjadi merah. Gitu. Naik iya. pangkat. Naik pangkat. Naik pangkat. Nah, jadi yang biru itu buang aja kan sudah ada maf'ul bih selesai. Iya, Gitu. Si benar, Pak. maknya nggak perlu. Oke. Diteruskan dulu ya. Tadi sudah betul juga oleh siapa tadi ya Pak? Mulai dari Pak ini dulu lah Pak Fauji dengan Pak Rangkuti mengenai cerita panjangnya nanti yang menjadi bagian bahwa eh, ayat ini adalah sifat terhadap al-fasikin. Jadi cerita fasikin diterangkan ulang di ayat ini gitu maksudnya Pak Fauji. Ayat Iya, ini harus utuh, harus ada mubtadanya, ada khobarnya harus utuh. Harus utuh dulu ayat ini, tapi bahwa seluruh ayat ini karena dikonek, dikancing, ada sebuah penali di situ aladina, maka akibat aladina, maka ayat yang di belakang ini semua adalah konek menerangkan sesuatu yang di atasnya adalah pasif. Bahwa Pak Widi menuliskan di sini putih bertuliskan merah. Ini memang tidak layak di situ, tidak layak, Pak Widi. Balik lagi, Pak Widi. iya. Tabel, Pak. Tabel. Jadi Tabel. ini kalau mau menggunakan idenya Pak Fauji sama Parangkuti, dibuat tegak di sini sepanjang kalimat ini sampai bawah adalah maf'ul bih, Iya. boleh-boleh aja. Tapi itu tidak diperlukan. Mengapa tidak diperlukan? Karena cerita sifat ini harusnya duduknya di kiri. Disorot setelah isi mausul, koma. Gitu. Dia adalah sifat mausuf ayat di 26 nomor 53 yaitu al-fasikin. Gitu. Di situ aja cukup. Tidak perlu di Ya, kanan. Jadi ini hanya sebagai pengikat tali, gitu ya. Tapi yang mau kita jelaskan satu kalimat ke bawahnya. Nah, ketika cerita kalimat ke bawah, Pak Widi dan Pak Purwadi melihat ada aladina, ada isi mausul. Boleh menyandang mubtada? Boleh, karena di awal kalimat. Tetapi pernyataannya, si aladina itu punya silah di belakang. Dan silahnya di sini bagian daripada mubtada. Jadi ini belum khobar. Jadi idenya tadi Pak Wahyudin mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mubtadanya itu sampai 21. Itu mubtada semua. Baru khobarnya 22 sampai 25 itu khobarnya. Begitu. Kembali lagi bahwa khobar yang 22 sampai 24 itu berasal dari kalimat sempurna. Kalimat sempurna seperti ini sudah berulang-ulang saya sampaikan apabila ada ulaikahum, mereka dan mereka, maka mereka yang kedua itu dalam kurung di sini adalah taukid terhadap ulaika. Sehingga mubtadanya berdua, 22 dan 23 adalah mubtada. Dan nomor Iya. 23-nya adalah taukid. Khobarnya sendiri yang bawah, begitu. Al-khosirun, itu adalah khobarnya sendiri. Mubtada dan khobar ini warnanya nanti berubah jadi hijau
Karena di kanan ada yang tegak, khobar. Terhadap siapa? Terhadap yang atas 1 sampai 21 itu dari Pak Wahyudin. Parang Putih sudah, Pak Wahyudin sudah. Tadi yang Pak Imron 17 sudah diperbaiki dan 19 sudah diperbaiki. 23 dan 24 dari Pak Wahyudin sudah diperbaiki. 11 sampai 17 tadi tolong diulangi lagi, naik, jangan lupa 11 sampai 17 itu yang tidak jadi mubtada itu maf'ul seperti ini ya udah betul, fi'il fa'il. Nah, ketika fi'il fa'il ini maf'ul bi, maka warna yang merah maf'ul bi ini harus jadi biru juga. Maf'ul bi ghairu suruh juga, itu satu keluarga. Nah, gitu. Yang ini Pak, yang 14, 15, 16 itu harus satu keluarga. 14, 15, 16. Jadi Yang merah itu, yang merah. Merah itu jadi biru. Yang merah jadi biru. Oh, Yang itu udah betul. Ya, Ya. betul. Jadi biru, betul, Pak. Nah, yang jadi, nah itu semua biru. Nah, si hitam jadi merah, gitu kira-kira. Ya. Oke, jadi kelihatan bahwa si tadi mubdal maupun si jar majrur itulah yang jadi maf'ul ghairu sorry, gitu. Oke. Nah, itu yang jadi merah. Merah itu bagian daripada masdar muawalnya tadi ya. Satu kesatuan masdar muawal. Dari apa namanya itu yusola tadi yang kita bicarakan. Baik. Nah, baru sekarang turun ke bawah. Mengapa demikian? 23 24 itu tidak bisa 22 sampai 24 itu tidak bisa dia menjadi istinaf sendiri begini. Lihat dari makna aja udah kelihatan. Mereka itu orang-orang yang siapa mereka itu coba? Al-Fasikin dong. Iya. Nah, yang diterangkan siapa? Di kalimat di atasnya atau Fasikin. Berhubungan juga dengan satu kesatuan dengan kalimat di atas. Jadi dia tidak boleh berdiri sendiri nih, harus ada pengikat. Pengikatnya apa tadi? Ternyata pengikatnya rupanya mubtada khobar yang bawah itu harus dijadikan warna hijau karena dia adalah sebetulnya khobar bagi yang atas. Di sebelah kanan ada yang kuning. Begitu. Oh, khobar. Ini ke bawah itu, Pak. Ya, tegak di... Ya, yang ininya tegak sampai ke bawah sini kan, Pak? Enggak. Justru betul sampai di situ, tapi khobar itu hilang. Nah, itu. Khobar itu hilang. Karena itu mubtada. Ya, betul. Nah, sedangkan ini sebentar yang lagi dibikin gambarnya dulu. Nah, seperti itu. Nah, ini kan bawahnya nih jadi hijau gitu kan, Pak? Betul. Oke. Ini, Pak. Ya, tapi di sini khobar satu kotak di kanan. Satu kotak di kanan, khobar. Ini khobar ikut yang atas, Pak? Bukan. Nah, itu dia kembali lagi. Naik lagi ke atas. Ketika di awal tadi Pak Widi sudah sepakat, oh saya punya mubtada aladina. Kan gitu. Iya. Maka berikutnya adalah khobar. Itu yang nggak bisa. Karena silahnya itu terhadap si itunya adalah satu kesatuan sebagai mubtada dengan silah-silahnya. Mausul silah mubtada. Begitu. Oh, jadi mubtadanya ini sampai ke bawah. Betul, sampai 21 itu. Sampai 21, baru bawahnya khobar. Si khobarnya itu. Ya, betul. Oh, iya. Sampai fil ardi. Nah, itu sama dengan seperti tadi Pak Wahyudin maupun Setuju, Pak Fauzi. Oke. Nah, paham. baik, kalau begitu sambil diperbaiki ya, saya tunjukkan dulu. Ya, sama persepsinya. Udah kelihatan belum? Belum. Belum kelihatan. Ini masih Saya keluar dulu aja. Pak Willy. Stop share dulu. Oh, silakan, Pak. Enggak, tetap aja harusnya sih bisa. Bentar. Nah, yang di-save. Ya, kelihatan, Pak. Oh, kelihatan sekarang? Sudah. Kelihatan. Berproses. Udah terlihat belum?
Sudah, Pak. Isi Baru materi, materi Pak. pekan ya, Pak. Materi pekan 24 ya. Udah belum? Belum tabel, Pak. Belum Masih tabel, Pak. materi, ya, belum tabel. Ah, Sekarang ya. baru tabel. Coba Masih kita belum. lihat. Tadi permintaannya mau mengonek ini dengan kalimat sebelumnya, cukuplah disimpan di sini. Sifat kemausuf di mana ayat 26 nomor 53 al-fasikin. Cukup aja di situ. Ya. Bahwa kemudian kalau mau seperti Pak Pauji atau Pak Rangkuti ini semua dikotakin sebagai maf'ul bih, jadi ini yang kuning semua jadi turun, yang kuning jadi hijau, yang hijau jadi ini turun semua, ya kan? Nanti yang si merah jadi cicit gitu ya, boleh. Tapi ini jadi maf'ul bih terhadap itu karena ada aladina. Menurut saya kalau sudah beda kalimat, maf'ul bihnya itu tidak perlu dibawa-bawa lagi. Cukup saja di sini bahwa seluruh ayat ini adalah sebetulnya menerangkan tentang fasikin, gitu bahasanya. Oke? Ya. Nah, si Aladina itu mubtadanya bengkok sampai di sini. Kenapa? Sebetulnya tadinya asalnya cuma mausul silah, segini aja mubtadanya asalnya. Ini silahnya. Silahnya tidak memiliki mahal. Walaupun dia fi'il, fa'il, maf'ul bih, dan hal. Tadi sudah sepakat saya lihat kalau bagian ini mah nggak ada masalah. Gitu ya. Ini halnya ke atas ketiga dan 4 itu. Nah, sampai di sini. Tapi ternyata karena ada si waw yang mengatakan bahwa ternyata ini maktub. Berarti ini pun adalah silah. Ini pun silah, yaitu maktub ke-28. Di sini ada waw lagi. Berarti ini pun silah. Dari si Aladina. Jadi bahasanya bisa orang-orang yang melanggar perjanjian, orang-orang yang memutuskan, orang-orang yang membuat kerusakan, gitu bahasanya. Jadi 3 ini semua adalah bagian dari Aladina, nyangkol. Berarti si kuning ini nyambung ke Aladina. Di mana si Aladinanya diirobi sebagai mubtada, gitu. Bahwa kemudian di dalamnya ada punya anak, tadi ada fi'il fa'il, ada maf'ul bih, kelihatannya sudah disepakati, dan ini ada nabi ubul fa'il karena dia adalah bagian daripada masdariyah. Kira udah disepakati, di sini dia majul jadi goiru sori. Sampai di sini si mubtada tadi membutuhkan khobar. Khobarnya ada di bawah berupa mubtada khobar, di mana mubtadanya dilengkapi ditambahi dengan penguat yaitu hum. Ulaika humul khosirun. Nah gitu ya. Dengan ada hum itu maka penguat. Kenapa kok pilihannya yang ini? Dulu kan ada diskusi ini panjang lebar. Nah, mubtadanya cuma satu yang atas aja. Boleh. Kemudian yang ini adalah mubtada lagi dan khobar. Tapi jadi anak kalimat. Ini jadi khobar gitu kan. Ini mubtadanya, ini mubtada. 1, ini mubtada 2, ini khobar 2. Tapi khobar satunya yang 2 biji. Bisa. Tetapi setelah saudara membuka pekan ke-48, disepakati kalau KBI menemukan ada domir yang berurusan dengan domir sebelumnya sama persis, maka cukuplah dia dianggap sebagai taukid dan digabungkan ke atas. Itu ada di pekan 48 gitu ya. Jadi clear sudah di bagian ini. Sekarang tinggal bagaimana kita menganggap bahwa kalimat dari mubtada dan khobar ini semuanya menerangkan al-fasikin. Cukup di sini aja ditambahkan al-fasikin gitu. Kepada al-fasikin itu bisa. Kalau mau misalnya lebih detail lagi bahwa ini bagian daripada kalimat yang di atas, ini dikasih warna kuning, tulisannya sama dengan fasikin. Fasikin itu maf'ul, maka ini pun maf'ul. Berarti ini adalah sifat mausuf terhadap si fasikin. Bisa juga, tapi turun harkatnya. Yang ini jadi hijau, yang ini jadi biru, yang ini jadi merah, yang ini jadi hitam. Itu turun satu tingkat semua. Sehingga gambarnya menjadi mubtada dan khobar tadi. Mubtadanya terdiri dari 3 kalimat. Fi'il fa'il maf'ul bih, hal fi'il fa'il maf'ul bih, fi'il fa'il maf'ul bih. Dan kemudian khusus untuk maf'ul bih yang ini ada fi'il fa'il maf'ul goiru sori. Dan goiru sorinya juga ada di bawahnya.
fiil dan naibul fa'il begitu. Kalau mau ditulis ke bawah panjang boleh, mau tulis seperti itu boleh karena terlalu kecil. Nah, sedangkan khobarnya terdiri dari mubtada dan khobar begitu. Ini masing-masingnya bisa dilihat ke sini, situ dan seterusnya disesuaikan. Seperti biasa lah. Nah, sekarang silahkan balik lagi. Sudah selesai yang Pak Widi? Atau belum? Kalau Ya, ada yang mau diskusi silahkan. ya Pak Musrif. Dikit Pak Musrif. Yang kembali yang al-zina itu boleh nggak kalau dia kan merujuk ke al-fasikin yang sebelumnya ya. Ya. Berarti sebagai badal dari kita sebut sebagai badal dari al-fasikin. Mubdalnya ada al-fasikin. Oke, jadi Struktur lainnya tetap seperti yang tadi mubtada khabar secara keseluruhan, tetapi di al-zina itu kita sebut dengan badal dari al-fasikin. Oke, baik. Jadi begini, aladina itu bisa menjadi sifat, bisa menjadi badal, tinggal saudara nanti di dalam kata sambungnya apa. Kalau saudara pakai aladina sebagai sifat, maka cukuplah orang-orang yang fasikin yang mereka melanggar perjanjian itu. Tapi kalau mau dijadikan badal, seperti saya Yaitu. tambahkan, kasih ya itu. Ini punya saya udah Yaitu. saya tambahkan nih. Masih terlihat? Iya. Nah, ketika itu ada ya itu, berarti itu juga dia boleh ada. Tetapi apabila ini ya itu, berarti seluruh aladina dan sebagainya satu kalimat sempurna yang boleh tadi dijadikan maf'ul bih. Jadi bisa di sini menjadi maf'ul bih. Tetapi kalau mau sub dan sifat itu lebih enaknya tidak pakai ya itu, tapi yang langsung gitu. Orang-orang yang karena si sifat itu lebih menerangkan dari sesuatu yang di luar dirinya, itu yang apa. Sedangkan badal seluruhnya orang fasikin adalah yang melanggar. Orang fasikin itu adalah yaitu yang memutuskan. Orang fasikin itu adalah yang membuat kerusakan, yaitu boleh. Jadi pertanyaannya, apakah boleh ini pemikirannya aladinya bukan sebagai sifat tapi sebagai badal? Boleh. Aladi itu bisa dua memang. Bisa jadi sifat, bisa jadi badal. Lihat dari konteks kalimat aja. Ya. Baik, terima kasih. Oke, ada lagi? Balik ke Pak Widi. Tabelnya. Ya. Aduh, mau nanya lagi Pak, kalau boleh tabelnya Pak, sedikit aja Oh, Pak. Pak Widi atau tabel saya? Pak Widi? Ke tabel Bapak aja Pak. So, boleh. Mana tadi? Ya, sebentar. Sebentar ini. Kok saya nggak ada? Saya share. Ada nggak? Belum. Ya, udah Pak. Itu kan ada maktub ke-2 ke-8 ada 2 kali itu Pak ya. Boleh enggak Pak itu disambungkan Yang mana? sehingga itu Pak, maktub yang 1921 kan maktub ke-28. Maktub yang 10 dan 17 itu kan maktub ke-2 dan 8 sampai 8. Nah, itu ada wa atau kalau disatukan saja itu Pak, bisa enggak ya sehingga maf'ul bih yang nomor 11 itu sampai jadinya ke-21. Bisa enggak begitu Pak? Ini maf'ul bih si biru maksudnya. Ya, maf'ul bih yang 11 yang biru itu bisa enggak itu sampai ke bawah ke-21 karena terhubung oleh waw atau yang nomor 18 itu. Tinggal lihat di konteks kalimatnya aja Pak. Mari kita lihat. Kalau membuat kerusakannya mau dimasukkan oleh Bapak kemana? Kalau ini dibirukan berarti ini adalah sesama merah. Iya betul. Kalau itu merah berarti maktubnya harus ke merah juga. Iya, saya maktub yang 2822 saya gabung Pak. Iya, nggak bisa dari kalimatnya tidak nyambung. Kalau ini kenapa ke 28 atau ke 10 17 sebagai apa dia silah. Ini sebagai apa dia silah. Ini sebagai apa dia silah. Sama-sama silah.
Inilah yang pakai wawu Hmm. gitu. Ini adalah mausulnya gitu. Jadi ini mausul, silahnya ada 3. 1 Ada 3 rangkai, silah. 2, 3. Tapi kalau Bapak mau ini dibablaskan ke sini sehingga ini menjadi merah, berarti ini matutnya harus ke yang merah. Hmm. Nah, ternyata tidak. Kalau ini yusola, an yusola, ini menjadi an apa? An yufsidu. Nggak bisa. Harus an Hmm. yufsida. Jadi harus am yufsidi. Hmm. Jadi nasob gitu. Nggak Hmm. nyambung Ya. gitu. Itu Oh, cara baik, Pak. ngeceknya gitu kira-kira. Cara ngecek. Boleh kalau dalam Eh, pemikiran, boleh memang. Mungkin. Tapi dicek gitu. Setelah mungkin, terus dicek. Kira-kira ini kalau ini disambungkan dengan sesama ini bisa nggak gitu. Oh, kalau ini disambung dengan yang merah bisa nggak? Oh, ini, gitu kira-kira. Wawunya kemana gitu. Ya, Iya, baik, Pak. cara tahapannya gitu. Bukan tidak boleh tadi dalam berpikir seperti Parang Putih, boleh. Saya juga begitu di awal. Tapi kemudian diiterasi lagi, dicoba lagi, dicocokkan lagi. Gitu kira-kira. Cara. Tapi kan yufsidunya itu kan jelas rofa itu. Nggak Iya itu nggak Pak. nggak Iya, itu. nyantol dia dengan an. Iya, tadi kan cara Benar-benar beda. berpikirnya pertamanya dari wawu. Karena ada Iya. wawu berarti ini nyantol. Maunya nyantolnya ke sini. Dicocokkan, oh ternyata nggak cocok. Berarti nggak jadi. Gitu, boleh. Kan itu namanya iterasi. Ternyata, Iya. ternyata nggak bisa. Gitu kira-kira. Oke, silakan Pak. Ya, Ini sudah. cuman ini Pak. Aduh, ya sudah aja Pak. Ya, ya sudah aja Pak. Oke lah. Tidak apa-apa. Kenapa Pak Rangkodi? Enggak, kalau saya lihat tadi dari gambar tabel Bapak itu kan seolah-olah yang di nau di kanan itu wow yang nomor 18 tadi itu seolah-olah terputus gitu Pak. Ulangi. Jadi tidak. Saya munculkan lagi kalau gitu. Udah ada belum? Itu Pak, kalau kita lihat nomor 18 itu kan wow atop itu Pak. Ya. Kan Bapak di kolom kanannya itu yang muktadanya itu terus ke bawah lagi Pak ya. Tapi di kolom ininya itu kok seperti terputus gitu Pak. Yang menyambungkannya hanya mausul silah itu ya Pak ya. Maksud Bapak karena saya kasih putih. Iya, enggak. Mausul silah ini kan mausul silah ini kan direpresentasikan dengan khobar di Gini. Pak. Gini ceritanya. Bapak punya mausul, ya kan? Bapak punya sila. Sampai sini kan? Iya. Ya kan? Nah, ini ternyata sebuah kalimat ini dicantoli oleh kalimat yang ini. Ini sebagai sila nih. Makanya coba kita lihat. Bapak lihatnya di sebelah kiri. Adakah tulisan silah di kiri di sini? Ada kan? Ya, Ada. Nah, artinya ini adalah sila. Ini matub ke 282 sampai 8 itu adalah sila yang ini kan gitu. Silah pertama. Oh, iya, Ini silah pertama, ini silah kedua, ini silah ketiga, ini silah pertama. Itulah penghubungnya sehingga si mausul satu biji yang aladina itu bukan hanya satu, Banyak sila. kena wawu jadi 2, kena wawu jadi 3. Itulah jadi mausul silahnya dipanjangin. Oleh karena itu, jadilah ini satu kesatuan juga si kuning di kanan, yaitu bagian dari mausul silahnya itu adalah mubtada. Silahnya sendiri tidak memiliki i'rob, tetapi mausul silah memiliki kedudukan i'rob atau memiliki itu mahali gitu, ya. Iya, Pak. Oke, Pak. Kasih, Pak. Ada kemungkinan orang bertanya, kenapa Pak Rudi buat putih? Kenapa buat putih si wawunya? Sebetulnya kalau saudara yakin langsung pakai hijau, langsung hijau, nggak apa-apa karena ada wawu. Tetapi ini saya sengaja dibuat putih untuk menunjukkan sebetulnya aslinya ada 3 bagian, gitu loh. Tapi terikat oleh si wawu, gitu maksudnya. Cuma untuk membuat lebih clear, klarifikasi, ya? Iya, Pak. Mangga silahkan Pak Widi lagi. Berikutnya apa Pak Widi? Rangkumannya. Silahkan. Baik, rangkuman surat Al-Baqarah ayat 27.
Bentar, saya bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yang kuduna ahdallahi mim ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khosirun. Artinya, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan atau silaturahmi, dan berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Tafsir dari Kementerian Agama Republik Indonesia, ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya, Al-Baqarah ayat 26, yang menjelaskan tentang perumpamaan yang Allah berikan dan siapa orang-orang yang merugi. Ayat 27 ini secara spesifik menyebutkan 3 sifat utama dari orang-orang fasik yang rugi tersebut. Pertama, melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian diteguh. Perjanjian Allah yang dimaksud di sini memiliki beberapa makna, antara lain perjanjian yang diambil oleh Allah dari seluruh anak Adam saat di alam arwah, yaitu persaksian bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan. Perjanjian yang Allah ambil dari Bani Israel, agar mereka hanya menyembah Allah, berbuat baik kepada orang tua, kedua orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang miskin. Perjanjian dengan umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu untuk beriman kepadanya, kepada para rasulnya, dan kepada Al-Quran, serta mengamalkan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Sifat orang fasik adalah mengingkari dan melanggar perjanjian ini, baik yang bersifat umum maupun yang khusus, padahal mereka telah mengetahuinya dengan jelas dan telah berjanji untuk melaksanakannya. Kedua, memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk dihubungkan. Ini merujuk pada pemutusan tali silaturahim, hubungan kekerabatan. Allah memerintahkan untuk menjaga dan menyambung hubungan baik dengan keluarga, kerabat, dan sesama muslim. Orang-orang fasik justru sebaliknya, mereka memutus hubungan tersebut. Makna menghubungkan juga bisa lebih luas, yaitu menghubungkan dengan Allah melalui ibadah dan ketaatan, menghubungkan dengan Rasulullah melalui mengikuti ajarannya, dan menghubungkan dengan sesama manusia dalam kebaikan. Ketiga, membuat kerusakan di muka bumi. Perbuatan merusak ini mencakup berbagai bentuk, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Kerusakan non-fisik seperti melakukan kemaksiatan, menyebarkan kekufuran, kebid'ahan, dan kezaliman. Perbuatan dosa dan maksiat merusak tatanan moral dan spiritual masyarakat. Kerusakan fisik seperti merusak lingkungan alam, mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, dan melakukan kekerasan atau peperangan yang tidak dibenarkan syariat. Allah telah menciptakan bumi ini dengan tatanan yang baik, teratur, dan orang-orang yang fasik bertindak sebaliknya, yaitu merusak tatanan tersebut. Kesimpulannya, ayat ini menegaskan bahwa orang-orang yang memiliki 3 sifat di atas melanggar perjanjian Allah, memutus tali silaturahim, dan berbuat kerusakan di muka bumi adalah orang-orang yang benar-benar merugi, baik di dunia maupun di akhirat. Kerugian di dunia karena mereka tidak akan mendapatkan ketenangan dan keberkahan hidup, dan kerugian di akhirat karena mereka akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah. Demikianlah rangkuman pada malam hari ini. Alhamdulillah telah selesai pembahasannya, dan terima kasih banyak atas diskusi dan koreksinya, terutama untuk pembelajaran kami semuanya. Terima kasih pula kepada Pak Rudi yang telah dengan sabar menjelaskan berkali-kali. Ya, saya salah berkali-kali, padahal saya sebetulnya udah tahu yang terakhir itu. Anyway, baiklah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mohon Pak Fauzi untuk mengakhiri dengan doa penutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin.
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairat fid dunya wa ba'dal mamat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dzambina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa nazata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil kubur wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih semuanya. Mohon Terima pamit. kasih Pak Purwadi. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Purwadi dan Pak Widi. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Pak Widi, Pak Purwadi.